Untuk ke Ibu Susi, terima kasih sudah mau mengundang saya untuk berpartisipasi dalam bincang asik dengan Prodi PKN. Ini adalah pertama kalinya saya gabung dengan Prodi PKN, and I feel honored. Saya akan menggunakan, I don't know, mungkin selang-seling bisa bahasa Inggris, bisa Indonesia, dan sometimes bahasa Minang supaya senyamannya aja. Jadi perkenalkan, nama saya Sutria Rahayu. Saya sekarang sedang mengambil Advanced Master di Catholic University Leuven, Belgia. So, sebelum ke Belgia, saya hari-hari berada di UNP, di Kantor Layanan Internasional, dan juga mengajar di Fakultas Teknik, mengajar bahasa Inggris, namanya ESP, English for Specific Purpose, gitu. Baiklah, minggu yang lalu saya diminta Bu Susi untuk berbicara tentang sistem politik di Belgia dan India. Sebenarnya, to be honest with you, saya tidak punya background tentang politik sama sekali, karena S1 saya adalah pendidikan bahasa Inggris, dan kemudian S2 saya yang pertama itu juga pendidikan bahasa Inggris, kemudian yang sekarang kebetulan adalah Cultural Anthropology and Development Studies, antropologi budaya dan studi pembangunan. Jadi kenapa saya, namun Bu Susi meminta saya karena saya punya sedikit pengalaman mengerti secara otodidak tentang politik Belgia dan juga India, karena saya berada di dua tempat itu pada waktu yang cukup lama lah untuk mengerti sistem politik mereka sedikit-sedikit gitu. Jadi hari ini bukan sama sekali kuliah seperti biasa antara dosen dengan mahasiswa, bukan. Anggap saja ini we are like college, kita partner, so I share with you, saya sharing dengan Anda, kemudian Anda juga akan memberikan feedback kepada saya, itu harapan saya ya. Jadi tidak formal-formal amat. Bagi Anda yang pengen menyela, silahkan saja, you are welcome. Kalau pengen bantah atau bertanya atau gimana, you are mostly welcome, dan itu tidak mempengaruhi apapun gitu. So anggap saja ini sebuah ruangan yang di mana kita berdiskusi dan belajar satu sama lain. Karena saya bidangnya dari bahasa, jadi saya cenderung melihat politik itu dari segi bahasa. Jadi agak sedikit berbeda hari ini. Karena kalau saya berbicara tentang politik Belgia dan India murni, rasanya saya aku yakin Anda sudah paham semua bagaimana sistem politik, karena kan orang PKN dan ahli hukum kan biasanya dekat dengan politik ya. Jadi kalau saya bahas terlalu dalam betul, rasanya akan sia-sia saja gitu. Jadi hari ini kenapa saya bilang politik dan bahasa, karena ketika kita membandingkan antara politik Belgia dengan politik India, itu sangat tidak apple to apple, sangat tidak equal. Kenapa? Karena kita secara umum kita ketahui bahwa Belgia itu sistem bentuk pemerintahnya adalah sistem monarki, sementara India berbentuk republik gitu. Jadi kalau kita compare itu sama sekali tidak equal, otomatis mereka berbeda tentu saja gitu. Jadi kemudian saya mencari benang merah, apa sih kira-kira yang menyamakan mereka sedikit gitu. Nah ternyata kedua negara ini memiliki masalah dengan bahasa yang kemudian berimpact kepada politik mereka gitu, kepada sistem pemerintahan mereka. Jadi tapi jangan tegang dulu, it's not going to be that serious. Kelihatan aja serius sih, jadi having fun aja. So kerangka presentasi saya pagi ini atau siang ini adalah kita akan memulai dengan thesis statement
dari mana kita akan berangkat masalahnya, kemudian kita akan jalan-jalan ke Belgia. Kita akan berbicara tentang Belgia, sistem politiknya bagaimana, dan kemudian kita akan melihat sedikit saja apa sih pengaruh bahasa terhadap sistem politik Belgia. Apakah mereka saling mempengaruhi, apakah bahasa yang mempengaruhi politik, atau politik yang mempengaruhi bahasa, gitu. Kita akan lihat. Kemudian setelah itu kita lanjut ke Asia Selatan, jalan-jalan ke India. Bagi yang suka Bollywood, of course you're gonna like it. But kita tidak akan berbicara tentang Bollywood tentu saja. Kemudian kita akan berbicara tentang politik India dan pengaruhnya terhadap bahasa. Kemudian saya berharap kita masih punya waktu untuk ada sharing moment, refleksi dan diskusi nantinya gitu. So please feel free. Saya tidak mau ruangan ini seperti one way talk saja, saya dengan Anda dan Anda mendengar saja rasanya tidak enak gitu. Oke ya, kita mulai. So, let's go to the thesis statement. Saya mulai dengan thesis statement yang pertama adalah bahasa itu mampu mempengaruhi politik sebuah negara secara fundamental. Kita mulai dari pernyataan itu ya. Kemudian politik dan kedua dan sebaliknya, politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap rekayasa bahasa dan menjadikan bahasa itu sebagai simbol kekuasaan. Nah, biasanya Anda berbicara tentang legal system, sekarang kita berbicara tentang bahasa dan politik. So I hope that is going to be very interesting for you. Baik, mari kita berangkat ke Belgia. So saya memperlihatkan peta Belgia pada Anda, bagi teman-teman yang mungkin bertanya, Belgia itu di mana ya? Tuh. Sering sih dengarnya, tapi kalau dibayang-bayangin petanya berada di posisi mana gitu. Nah ini dia, ini Belgia. Belgia ini kecil sekali negaranya. Kalau dibandingkan dengan Sumatera Barat, luas Sumatera Barat jauh lebih luas daripada Belgia. Jadi luas Belgia ini cuma 2/3 dari luasnya Sumatera Barat. Jadi tempat kita jauh lebih besar. Nah, dia terletak di Eropa bagian barat dan diapit oleh dua negara. Jadi posisinya sangat strategis ini. Di sebelah timur ada Nederland, ada Belanda dan Jerman. Kemudian di sebelah barat ada Perancis. Jadi kalau saya mau ke Nederland, mau ke Belanda atau ke Jerman, it takes only 1.5 hours. Jadi cuma 1,5 jam naik kereta api. Kemudian kalau saya pengen pergi ke Paris, it just takes like 3 hours. Jadi 3,5 jam naik kereta api. Jadi kayak pergi ke ini aja, kayak pergi ke mana ya, kayak pergi dari Padang ke Payakumbuh gitu. So as simple as that. Jadi kalau ada orang yang bilang, ih keren ya dari Belgia ke Belanda, terus ke Jerman, ke Prancis, keren banget gitu, pergi ke lintas negara, santai aja. Itu sama saja seperti kita pergi ke Sumatera Barat, terus pergi ke Riau, terus pergi ke Jambi, gitu aja gitu sebenarnya. Cuma kita aja yang lihatnya lebih keren gitu. Sebenarnya enggak sih. Kemudian di sebelah utaranya ada Laut Utara, dan di atasnya lagi nggak kelihatan ini ada Inggris. Jadi perbatasan di utara ada Laut Utara dan Inggris. Kemudian di sebelah selatan dia berbatasan dengan Luxembourg. Dan ingat, di sini ada 2 Luxembourg ya. Ada Luxembourg. Nah, yang Luxembourg yang warna apa ini ya, peach ya. Ini adalah sebuah provinsi, dan Luxembourg yang warna abu-abu itu adalah sebuah negara. So it's different. Oke ya, jadi jadi ini gambaran petanya. So let's see bagaimana fun and fact-nya. Sudah kita ketahui luas wilayahnya 30.528 km square. Nah, sama 2/3 luas Sumatera Barat, sementara Sumatera Barat itu sekitar 45.000 km square. Dan perbatasannya ini Belanda, Perancis, Luxembourg, dan Jerman, serta Laut Utara. Nah, pembagian wilayahnya, nah ini dia.
Belanda ini, Belgia ini terdiri dari 3 negara, bukan, orang bilangnya sih 3 negara, ya 3 negara dalam 1 negara gitu. Kalau dilihat dari perspektif bahasa. Jadi dia terdiri dari negara federal, we call it here, yakni Flanders, Wallonia, dan Brussels. Flanders ini berada di wilayah bagian utara Belgia, kemudian Wallonia ini berada di bagian selatan. Flanders ini penduduknya umumnya berbahasa Belanda, kemudian Wallonia ini berbahasa Prancis, sementara Brussels itu multilingual. Dan terdiri dari 10 provinsi, yaitu Antwerp, Hainan, Limburg, Liège, Luxembourg, Namur, Vlaanderen, Vlaanderen Timur, Brabant Vlaams, dan kemudian Brabant Wallon. Dan saya berada di Brabant Wallon saat ini. Nah, kota-kota besarnya adalah Antwerp, Gent, Bruges, Liège, Namur, and also Brussels. Dan iklimnya sekarang, iklimnya 4 musim. Ada musim panas, gugur, winter, kemudian musim semi. Sekarang lagi musim gugur, sudah masuk musim gugur. Nah, zona waktunya itu GMT 1+1, perbedaan waktu dengan Jakarta itu 5 jam di saat summer, sekarang masih 5 jam. Kalau di sini di Belgia sekarang jam berapa ya? Jam 8:30, di Indonesia sekarang jam 1:30. Dan kemudian lebih panjang pada saat winter. Jadi setelah tanggal 20 Oktober itu perbedaan waktu antara Belgia dengan Indonesia itu menjadi 6 jam, ya, karena perbedaan musim itu. Ya, so let's go. Ini adalah gambaran kota-kota besar di Belgia. Yang gambar yang pertama searah jarum jam saja ya. Ini adalah ini adalah Antwerpen. Kemudian di sebelah kanan ini adalah Brussels, kemudian yang di bawah Bruges itu ada Gent, dan ini Brussels, kemudian Gent, kemudian Bruges yang banyak-banyak angsanya. So kelihatan sekali kotanya seperti kota tua, memang tidak se-majestic Jakarta dengan bangunan-bangunan modernnya. Di sini bangunan-bangunan mereka itu dipengaruhi oleh nuansa gotik namanya. Baik gereja mereka, bangunan-bangunan mereka gitu. Jadi stylenya style gotik banget. So Bruges adalah kota tua, Antwerpen merupakan kota pelabuhan terbesar di Belgia, kemudian terbesar kedua di Eropa dan masuk 10 terbesar di dunia. So that is Antwerpen. Baik, so let's go to bagaimana sih penduduknya? Jumlah penduduknya cuma 11,5 juta, jadi lebih banyak penduduk Jakarta. Laju pertumbuhan penduduknya sangat kecil, itu 0,78%, dan perlu Anda ketahui bahwa piramidanya terbalik, artinya bahwa yang banyak di sini penduduknya itu adalah penduduk tua yang tidak produktif sama sekali. Maksudnya secara biologis ya, ketimbang penduduk mudanya. Jadi kalau kamu ke Belgia, kalau pergi ke kota-kota kecil seperti Leuven, seperti kemudian seperti Aarschot gitu, kita lebih banyak melihat orang tuanya daripada orang mudanya gitu. Karena itu tadi laju pertumbuhan penduduk yang turun, kemudian dan sistem hidup mereka gitu, karena mereka biasanya cuma punya 1 atau 2 anak, karena hidup di Belgia mahal, Bo. Nah, good news-nya adalah Belgia ini welcome banget dengan imigran, jadi bagi Anda, bagi teman-teman yang berniat untuk pergi merantau ke Belgia, you are welcome. Cuma pandai-pandai cari sponsor aja gitu. Dan
ketika kita berada di Belgia selama 5 tahun berturut-turut tanpa pergi keluar kemanapun, itu kita akan diberikan kartu penduduk semacam KTP Belgia begitu. Jadi you are admitted as Belgium citizen, dan kita dan Anda akan memiliki hak yang sama gitu dengan warga negara lainnya, warga negara Belgia lainnya. So gampang banget kalau pengen jadi penduduk Belgia gitu, cukup tinggal 5 tahun, you akan dikasih KTP Belgia. Nah, harapan hidupnya karena kualitas hidupnya sangat lumayan tinggi di sini, jadi laki-laki itu 76,6, kemudian perempuan 82,3. Di sini kelihatan benar bahwa kehidupan perempuan itu jauh lebih sehat, karena menurut kabar yang saya dengar dari teman-teman itu perempuan jauh lebih powerful daripada laki-laki di Belgia. So secara politik mereka diberikan kemampuan untuk itu. Nah, kepadatan penduduknya 346,92 penduduk per kilometer, jadi cukup jarang. Kayaknya lebih padat Padang deh. Kemudian angkatan kerjanya itu 4,9 juta, ini adalah penduduk yang produktif. Pertanian cuma 1,3%, karena wilayah Belgia yang cukup sempit. Kemudian industrinya 24,5%, sementara jasa itu selebihnya. Jadi di Belgia ini itu sektor pekerjaan itu lebih banyak sektor jasa ketimbang sektor pertanian dan industri. Sehingga konsekuensinya adalah di bidang pertanian itu sayur mayur, buah-buahan itu semuanya diimpor. Yang datang dari Belgia itu cuma ada apel, pir, kentang, dan buah bit. Dan bir. Oke, so bir Belgia ini terkenal sekali. I never try, saya tidak pernah coba, tapi kata teman-teman saya begitu. Birnya jauh lebih murah daripada air mineral di sini, bayangkan. So kalau kita beli aqua lebih mahal daripada bir, Bo. Tingkat penganggurannya 6,9, itu data lama, tapi sekarang jauh lebih tinggi lagi karena itu tadi, karena lockdown ya. Jadi semua sektor pekerjaan itu ditutup. Nah, agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Belgia secara KTP dalam tanda kutip itu Katolik Roma sebanyak 75%, kemudian Protestan diikuti oleh Islam, dan selebihnya ya Anglikan, Gereja Yunani Ortodok, dan yang lain-lainnya. So Islam menduduki peringkat ketiga. Minggu kemarin saya sempat pergi ke Brussel. Jadi ketika saya jalan-jalan di Brussel itu saya sampai komen dengan teman, ini kok saya kelihatannya seperti berada di Syria ya gitu. Kenapa? Karena yang kita jumpai itu di mana-mana orang berjilbab gitu. Jadi wajar saja kalau seandainya ada gelombang protes di Eropa yang menyatakan bahwa Eropa adalah Middle East yang diislamkan oleh imigran, itu memang benar adanya. Jadi kelihatan betul alasan kenapa orang Eropa ini benci imigran, karena ya itu tadi, imigran merajalela di mana-mana. Kemudian pendidikan 12 tahun wajib belajar, sama seperti kita, dan melek hurufnya sama, laki-laki dan perempuan 9,9%, artinya hampir seluruh penduduk Belgia sudah melek huruf, dan pada saat yang bersamaan implikasinya adalah pendidikan equal baik bagi laki-laki dan perempuan, tidak sama dengan India. Nanti akan kita lihat seperti apa. Baiklah, ini fotonya. Di atas adalah bendera Belgia 3 warna, kayak Marawa kita ya. So I'm really proud of our Marawa. Kemudian ini adalah lambang negara mereka, we call it national emblem, singa dengan lidah yang menjulur, kelihatan scary, but ya begitulah. Kemudian Raja Felipe yang mengganti, ini rajanya, namanya Raja Felipe, kemudian yang menggantikan Raja Albert II. Kemudian yang perempuan adalah
Perdana Menteri Belgia perempuan yang pertama bernama Sophie Wilmens. Ya, itu cuma sekedar pengenalan tokoh. So let's go kepada yang lebih agak serius. Nah, nama Belgia ini ya ini Concrete Belgique. Jadi kalau ada orang yang bilang Belgique, so ya itu adalah nama lainnya. Kemudian ada bahasa Prancisnya juga. Kemudian tapi lebih dikenal secara internasional dengan nama Kingdom of Belgium. Bentuk negara adalah monarki konstitusional, di mana kepala negaranya adalah raja, yang saya sebutkan tadi Raja Felipe. Kemudian sistem pemerintahnya adalah demokrasi parlementer federal. Kemudian ya ibu kotanya adalah Brussels. Kemudian ada bilang Bruxelles, ada Brussels. So depends on how you bahasa yang you pilih. Baik. So let's talk about sejarah singkat Belgia. So Belgia ini berasal dari salah satu suku bangsa Celtic yang bernama Belge, dan mereka dulu pada zaman dulu itu tunduk pada pemerintah Kaisar Romawi pada abad pertama sebelum Masehi hingga 300 tahun selanjutnya. Jadi Belgia merupakan salah satu jajahan Romawi di masa lampau. Kemudian dijajah lagi oleh suku bangsa Teuton, yang sehingga mereka mengalami seperti Jermanisasi gitu, bahasa Jerman masuk, sehingga konsekuensinya adalah ada satu wilayah yang memang eksklusif berbahasa Jerman karena mereka mempertahankan identitas Jermanik mereka. Kemudian pada abad ke-12 dan sampai ke-17 itu mereka diinvent oleh Belanda, sehingga dan dipengaruhi sangat besar oleh Belanda, sehingga di bagian utara itu penduduknya yang kita sebut Flanders tadi itu berbahasa Belanda. Nah, kemudian pada Revolusi Prancis ketika Napoleon Bonaparte mengibarkan revolusi, konsekuensinya juga sampai ke Belgia. Mereka juga menginvasi Belgia, dan lebih banyak pada daerah bagian selatan, karena daerah bagian selatan atau daerah Wallonie itu sangat kaya dengan batu bara. Jadi itu makanya di wilayah Wallonie mereka menggunakan bahasa Perancis gitu. Nah, Belgia ini merdeka dari Belanda pada tahun 1830 dan kemudian menjadi negara monarki konstitusional yang didirikan pada tahun 1831, setahun setelah merdeka, yang dimana Raja Leopold I sebagai raja pertama Belgia. Raja Leopold ini sangat terkenal sekali dengan kekejamannya terhadap apa yang diperbuat mereka pada Republik Kongo, yaitu salah satu negara jajahan mereka di Afrika. Dan baru-baru ini sempat ada demonstrasi menuntut Belgia, menuntut kerajaan Belgia untuk mengembalikan apa yang telah mereka curi dari Kongo, dan publik menghancurkan patung-patung King Leopold I itu di mana-mana gitu. It happened during the lockdown. Nah, yeah, that's all. So mari kita pergi ke wilayah ini dia sistem pemerintahannya. So karena bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional, raja di sini berperan sebagai simbol negara dan pemimpin acara-acara keagamaan gitu. Kemudian
Fungsi politik dari raja adalah untuk menunjuk seorang pemimpin politik dalam rangka pembentukan kabinet baru setelah pemilihan umum atau pembubaran kabinet. So di Belgia ini ada tingkatan ada tingkatan pemerintahan. Satu yaitu pemerintahan negara federal, di mana kekuasaan legislatif negara federal ini diselenggarakan oleh parlemen federal yang terdiri dari majelis rendah yang dinamai di sini Chamber des Représentants yang beranggotakan sebanyak 150 anggota, dan majelis tinggi yang kita sebut dengan Senat. Nah, sedangkan di pemerintah federal, pada tingkatan federal ini, kekuasaan eksekutif diselenggarakan oleh pemerintah federal yang terdiri dari 15 anggota, termasuk Perdana Menteri. Ya. Dan sementara itu, Raja memiliki dua peran, membantu pelaksanaan kekuasaan legislatif dengan menyetujui dan mengundang-undangkan undang-undang, serta melantik dan memberhentikan menteri. Namun demikian, Raja tidak memiliki kekuasaan pribadi. Jadi apapun pernyataan politik atau setiap tindakan politik harus mendapatkan persetujuan pemerintah. Jadi saling berkaitan mereka. Nah, pemerintah federal ini memegang kewenangan antara lain pajak, kemudian pertahanan, segala yang bersangkutan dengan militer, agresi militer itu diputuskan di tingkat federal, kemudian peradilan, hubungan luar negeri, keuangan, kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, masalah dalam negeri, lapangan kerja, dan angkutan umum. Jadi sistem kereta api, kemudian sistem transportasi bus itu diatur oleh sistem federal. Nah, Parlemen Federal Belgia ini menganut sistem dua kamar. Kamar ini setara dengan DPR, memiliki 150 anggota yang semuanya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang diadakan 4 tahun sekali. Dan senatnya anggota senat itu sebanyak 71 anggota, 40 diantaranya dipilih melalui pemilu, di mana 25 orang dari 40 anggota senat itu berbahasa Belanda dan 15 orang berbahasa Perancis, like that. Dan kemudian 21 anggota dipilih mewakili komunitas Belanda, dan kemudian 10 lainnya dipilih dari komunitas yang berbahasa Jerman dan juga Perancis. Nah, selain itu 3 dari putra-putri atau pangeran Belgia itu otomatis dimasukkan ke dalam anggota senat. Nah, tugas Parlemen Federal atau Kamer ini, DPR ini, mereka tugasnya adalah mengesahkan undang-undang, melakukan revisi konstitusi, dan meratifikasi perjanjian internasional. Kemudian tugas khususnya adalah mengawasi jalannya pemerintah dan menetapkan anggaran belanja negara. Dan Kamer juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan mosi tidak percaya pada pemerintah. So, kalau seandainya Kamer merasa PM yang sekarang tidak becus, maka impeachment bisa dilakukan oleh Kamer atau DPR. Kemudian kekuasaan legislatif, Belgia terdiri dari 3 negara yang memiliki dewan daerah dan pemerintah sendiri, yakni daerah Flandern, kemudian Wallonie, dan kemudian ibu kota Brussels. Baiklah, I have to admit, saya harus mengakui bahwa sistem pemerintah Belgia ini agak sedikit ribet, ya karena itu tadi, karena sejarahnya yang juga ribet dan juga ada hubungannya dengan bahasa tadi gitu. So kemudian ada 10 provinsi yang jadi negara federal, kemudian ada 3 komunitas Belanda dan Perancis, mereka juga memiliki
sistem politik tersendiri yang kemudian bertanggung jawab terhadap sistem negara federal. Kemudian dari 3 itu terdiri dari 10 provinsi yang memiliki pemerintahan sendiri dan bertanggung jawab terhadap terhadap komunitas dan federal. Jadi semacam tingkatan-tingkatan tersebut. Ada semacam level-level, kemudian di bawahnya yang terkecil adalah namanya komune. Jadi di Belgia ini terdiri dari 589 komune. Nah, kabinet pemerintah, jadi Belgia ini juga multipartai, 2 dari daerah Vlaanderen berbahasa Belanda, Kristen Demokrat dan juga liberal, kemudian 3 dari daerah Wallonie dan Brussels yang berbahasa Prancis. So Perdana Menteri yang sekarang itu berasal dari Partai MR berbahasa Perancis. Nah, Kabinet Pemerintah Federal Belgia terdiri dari 1 Perdana Menteri. Perdana Menteri ini dibantu oleh 5 Wakil Perdana Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Menteri. Kemudian 9 Menteri dan 7 Sekretaris Negara. So that's all. Nah, ini yang tadi saya terangkan, kamar 150 orang, jumlahnya tetap terdiri dari 94 kelompok mayoritas dan 56 kelompok oposisi, dan Senat terdiri dari 74 orang, 71 berasal dari tiga komunitas tadi, dan 3-nya lagi itu posisi dikhususkan untuk pangeran dan putri kerajaan secara otomatis. Nah, so let's go. Bagaimana sih pengaruh bahasa dan sistem politik di Belgia? Jadi coba lihat di sini. Ini adalah peta bahasa Belgia, di mana warna pink itu adalah wilayah di mana penduduknya berbahasa Belanda, dan katanya paling besar secara berdasarkan jumlah, begini. Dan kemudian yang warna biru itu berbahasa Prancis, dan yang putih sedikit yang 1922 dan itu berbahasa Jerman sekitar Liège, ya, karena berbatasan dengan Jerman juga, dan biru juga berbatasan dengan Perancis. So apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah jumlah anggota Senat, jumlah anggota Kamar itu didasarkan pada komunitas bahasa ini gitu. Jadi something like that lah gitu ya. Jadi saya akan terangkan ini. Jadi politik di Belgium itu tidak pernah simpel. Dia seperti Rubik cubes. Jadi selalu bergejolak dan susah sekali mencari ujung pangkalnya gitu. Dan itu terjadi karena semenjak zaman dahulu, semenjak penjajahan Romawi dan Jerman, sudah terjadi pemisahan wilayah berdasarkan bahasa yang digunakan. Gitu. Nah, saya ini bincang-bincang di dapur dengan teman-teman sesama kosan. Saya mengutipnya di sini. Kata teman saya ini begini, siang hari itu Belgia menjadi satu negara. Namun pada malam hari negara ini terpecah menjadi 3 bagian, yakni Flanders, Wallonie, dan Germanic State. Awalnya saya pikir, orang ini bercanda aja gitu. Nah, ternyata ketika saya berbicara, bertanya atau berusaha mendekati teman-teman, berbincang mengenai politik Belgia, mereka cenderung mengelak gitu.
ada semacam sensitivity di situ gitu. Pokoknya berbicara tentang politik Belgia itu hal yang sangat sensitif buat mereka. Dan ada beberapa teman-teman yang menyatakan langsung dengan wajah tegang bilang, no, Belgia tidak akan terpecah belah, kami akan tetap menjadi satu negara. So saya kaget aja gitu, what's wrong gitu, kenapa statement mereka sampai sebegitunya gitu. Jadi ternyata pada tahun 2007 dan 2011 kemarin itu terjadi semacam political fracture, perpecahan politik, di mana kelompok Flanders oposisi menyatakan bahwa Flanders harus merdeka. Jadi Flanders ini harus menjadi satu negara kecil keluar dari Belgia, terpisah dari Wallonie dan menjadi negara independen. Nah, ketika saya mengadakan studi kecil-kecilan, teman-teman saya bilang begini, Flanders itu adalah negara kaya, dibandingkan dengan Wallonie yang sumber daya alamnya kaya, tapi penduduknya pemalas, sementara kelompok Flanders, penduduk di wilayah Flanders itu cenderung lebih rajin dan bergerak di bidang jasa dan industri kebanyakan, sehingga yang lebih kaya ini mensubsidi orang-orang yang berada di Wallonie, dan itu menyebabkan ilfeel banget gitu. Dan ada teman yang bilang bahwa yang lain bilang bahwa Wallonie itu negara dengan penduduk yang pemalas, sementara kita yang di Flanders yang rajin-rajin harus mensubsidi mereka gitu. Jadi so it is like an emotion, an emotional feeling gitu. Ada semacam sentimen sosial yang didasarkan pada bahasa. So ada lagi yang menyatakan bahwa statement yang menyatakan bahwa di masa lalu itu ada semacam pemisahan atau apartheid dan juga ada semacam rasis gitu, di mana di masa lalu Wallonie merupakan negara kaya karena dan berkuasa di pemerintahan ketika Prancis masih jaya-jayanya, dan mereka cenderung mengintimidasi komunitas yang berada di Flanders. Nah, sekarang keadaannya menjadi terbalik, justru orang di Flanders yang lebih banyak dan kemudian yang lebih maju, sementara Wallonie, penduduk Wallonie mengalami penurunan secara kualitas. Jadi ada semacam it's like a revenge, tidak balas dendam sih sebenarnya, tapi ada semacam semacam perasaan yang tersakiti dari Flanders gitu. Jadi makanya Flanders bilang Wallonie ini cuma seperti luka, kami pengen lepas dari mereka gitu. Dan sekarang pun Flanders menjadi dominan di parlemen, jadi suara komunitas Flanders itu sangat didengar, dan itu juga menjadi alasan sentimen dari komunitas Wallonie untuk penduduk Flanders. Nah, konflik bahasa otomatis tidak memiliki pengaruh terhadap sistem pemerintahan Belgia, tetapi memiliki pengaruh di parlemen karena jumlah itu tadi, dan tapi juga menyebabkan konflik sipil yang sensitif yang kapan-kapan saja bisa berkobar kembali gitu, seperti tahun 2011 terjadi protes massal gitu. So sempat terjadi kekacauan politik di Belgia. Baik, itulah tadi kenapa statement saya yang pertama yang menyatakan bahwa bahasa itu mempengaruhi politik di Belgia, begitu. Let's go to India. Capek ya? Nggak berat ya? So, kenapa ini diam saja?
Baik, mari kita pergi ke India. Well, saya rasa semua orang tahu tentang India karena saya yakin, well, film India berada di mana-mana, so you know lah. Kalau saya tanya tentang India, pasti Anda akan bilang, what do you think about India? Pasti you akan bilang salah satunya adalah Bollywood, right? Ayo, saya ingin tanya nih, kalau Anda saya bilang India, yang Anda ingat apa kira-kira ya? Ayo, saya pengen dengar. Nehi. Yes, nehi aja. Ya, kemudian apa lagi kira-kira? Come on. Kalau saya dengar, ini India loh, we are going to talk, kita akan bicara tentang India, so apa kira-kira yang ada dalam pikiran teman-teman semua? Selain Nehi, Acha. Ayo, kasih komentar. Yang Ayo pernah dong. menyaksikan film India. Aja gitu. Apa sih kata-kata yang mengasosiasikan India dalam pikiran Anda? Kemiskinan dan ketidakteraturan. Yang kotor. Kemiskinan, ketidakteraturan, kotor, kemudian apa lagi kira-kira? Hitam manis. Stratifikasi sosial. Oh, hitam manis, stratifikasi sosial, ya. Yang teringat Taj Mahal. Kisah Saja. romantis Taj Mahal. Ya, kisah romantik Taj Mahal antara Jahangir dan silakan lagi, apa kira-kira? Baik, ini adalah India, peta India maksudnya, bukan India, peta India. Kita akan lihat India ini seperti apa ya, mari kita bahas. Baik, di sebelah barat, itu barat laut maksud saya, itu dia berbatasan dengan Pakistan dan Afghanistan dan juga Tajikistan. Kemudian di sebelah baratnya itu langsung berhadapan dengan Laut Arab. Dan di sebelah timur, laut itu sebelah timur, mereka berbatasan dengan Nepal, ada Bhutan, ada Cina, kemudian di sebelah timur ada Bangladesh juga dan Myanmar. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Sri Lanka dan Samudra Hindia. India ini cukup luas, kalau Anda kalau kita lihat dari segi luasnya, dia merupakan dia merupakan negara yang luas ketujuh dengan terluas ketujuh di dunia. Jadi masih luasan kita memang. Cuma kalau kita luas dengan laut, India sangat luas dengan daratan. Jadi kalau Anda pergi ke India, itu semua state, semua negara bagian itu bisa dijangkau oleh bus maupun kereta api. Tapi biasanya kereta api lebih convenient gitu. Jadi kemana aja you mau pergi pergi kemana aja di India ini kita pakai kereta api biasanya, dan itu cukup murah. Baik, mari kita lihat geografisnya, fun and fact-nya. Wilayahnya adalah sekitar 3.166.391 km square, dan perbatasannya sudah. Nah, iklim India ini cukup unik karena wilayah mereka berluas sangat. Jadi, mari kita lihat lagi petanya. Di bagian utara, itu di daerah Rajasthan, kemudian Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, itu
sampai ke atas Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, dan Ladakh, serta Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, dan Meghalaya, serta Manipur, itu mereka memiliki 4 musim seperti berada di Eropa. Nah, sementara di bagian tengah mereka memiliki iklim subtropis dan kering. Jadi kalau kita pergi ke Madhya Pradesh, kemudian ke Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra, dan Telangana, Andhra Pradesh, dan juga Karnataka, di Rajasthan mereka memiliki iklim gurun, karena di Jaipur ini, di Rajasthan ini pada umumnya mayoritas tanahnya adalah tanah gurun, desert, gitu. Padang pasir di sini, jadi panas banget. Nah, sementara di bagian tengah, Madhya Pradesh, Maharashtra ini subtropis. Mereka kalau musim panas itu sangat luar biasa kering. Kalau panas dan kering, sementara pada musim dingin itu mereka tidak terlalu dingin, tapi juga kering. Nah, sementara di bagian daerah Kerala dan Tamil Nadu, walaupun mereka tidak dilintasi oleh garis khatulistiwa, garis tropis, iklim mereka dipengaruhi oleh iklim tropis. Jadi kalau kita ke Kerala atau Tamil Nadu, kita akan mendapati hutan-hutan tropis di sini. Gitu. Jadi iklimnya berbeda, walaupun satu negara. Oke, kota-kota pentingnya adalah New Delhi, kemudian ada Mumbai. Kalau you ingat Bollywood, so pasti it must be in Mumbai. Kemudian Hyderabad, kemudian ada Bangalore. Bangalore ini berubah nama menjadi Bengaluru sekarang. Terus kemudian Tiruvananthapuram, kemudian Chennai, Calcutta, and Chandigarh. Itu kota-kota pentingnya, ya. So let's see. Kita lihat gambar searah jarum jam. Yang di atas pojok kiri itu adalah kota Mumbai yang menghadap ke Laut Arab. Kemudian yang kedua ini adalah wait a minute, I forgot. So ini adalah Tiruvananthapuram, landmarknya kuil. Kemudian di sebelah kanan atas itu adalah sekilas kelihatan Bangalore atau Bengaluru. Kemudian di bawah ini adalah Chennai, situasi Chennai pada masa lockdown. Dan yang di tengah itu adalah Hyderabad. Ini adalah salah satu landmark di Hyderabad, kita namakan Charminar. Kemudian di pojok kiri bawah ini adalah Indian Gate. Ini berada di New Delhi. Jadi ini menjadi semacam landmark di New Delhi, dan beberapa sekitar 1 kilo dari gate ini kita bisa mendapati House of Parliament. Jadi semacam MPR mereka gitu. Baik, populasi India seperti yang diketahui tadi ada yang bilang padat, kemudian penduduknya sangat banyak dan merupakan kedua terbesar di dunia, yakni 1,35 miliar berdasarkan data tahun 2018. Dan etnis yang ada di India ini adalah Australoid, Mongoloid, Europoid, dan Caucasian, dan Negroid pada wilayah selatan. Kemudian Hindu merupakan agama mayoritas penduduk India. Kemudian diikuti oleh Muslim, kemudian Kristen, Sikh, Buddha, dan Jainism, serta yang lain-lainnya. Nah, walaupun jumlah Muslim secara persentase lebih kecil dibandingkan dengan orang yang beragama Hindu, tetapi ketahuilah diproyeksikan bahwa pada 10 tahun yang akan datang, Indonesia tidak akan lagi menjadi negara Muslim terbesar di dunia, tetapi akan digantikan oleh India. Jadi pertumbuhan Muslim di India sekarang itu sangat
tinggi dibandingkan dengan Hindu, Kristen, dan Sikh serta Buddha. Nah, bagaimana kesetaraan pendidikan di India itu bisa dilihat dari literasi mereka. Literasi mereka secara umum itu adalah 74%, di mana laki-laki, tingkat literasi laki-laki daripada perempuan itu jauh lebih tinggi gitu. Nah, di sini kelihatan benar bahwa ada ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Ya, tidak sama dengan yang terjadi di Belgia yang sangat equal. So, dari sini kita juga bisa mengimplikasikan bahwa paternal system dalam pendidikan dalam sistem pendidikan India itu nyata benar adanya secara statistik. Nah, India merupakan negara yang hampir sama dengan Indonesia. Mereka memiliki berbagai macam bahasa. So, di India itu ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap 1 kilometer you pergi ke India itu, maka you akan mendapati bahasanya berubah, kemudian tradisinya juga akan berubah. So, ada ratusan bahasa-bahasa kecil di India itu, tapi cuma ada 22 bahasa yang berbeda yang diakui oleh institusi atau perundang-undangan di India. Dan bahasa Hindi merupakan bahasa nasional mereka dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Jadi kalau Anda pergi ke India, kalau Anda tidak bisa bahasa Hindi, it is not a problem. Selagi Anda bisa bahasa Inggris, Anda akan survive di situ. Jadi kalau Anda pergi ke, misalnya kalau Anda mengadakan transaksi dengan penduduk-penduduk lokal atau dengan baya-baya atau abang-abang bemo, dan bahkan berinteraksi dengan pengemis sekalipun, kita harus menggunakan bahasa Inggris dan mereka akan mengerti. Mereka mengerti bahasa Inggris semuanya. So, bayangkan, jauh ketinggalan kita dalam hal bahasa Inggris. So, nama negaranya ya Republik India, kemudian ibu kotanya New Delhi, kemudian sistem politik mereka adalah Republik Federal, kemudian lagu kebangsaan mereka Jana Gana Mana yang diciptakan oleh Rabindranath Tagore, kepala negara mereka adalah presiden yang bernama Ramnath Kovind, dan kemudian kepala pemerintahan mereka adalah Perdana Menteri yang bernama Narendra Modi, yang sudah terpilih untuk kedua kalinya. So, this is the picture. Ini adalah gambar presiden mereka, Ramnath Kovind, dan bendera India, as you know, dan ini adalah lambang India, 3 singa. Jadi kalau Anda yang diambil dari emblem nasional, emblem Ashoka. Jadi kalau you pernah nonton film India Ashoka, Anda akan lihat ini juga. So ini adalah yang diambil dari Tugu Ashoka dan menjadi national emblem. Dan ini adalah gambar Narendra Modi yang sampai sekarang masih menjabat dengan segala pro dan kontra dalam pemerintahannya. Oke. Nah ini adalah gambar House of Parliament yang tidak jauh dari Indian Gate yang saya lihatkan tadi fotonya pada Anda. Trust me, tempat ini sangat indah. Saya pernah pergi ke sini sekali pada malam hari. So, ya, sangat bersih, sangat bertolak belakang apa yang Ayu katakan tadi bahwa India itu kotor dan sempit dan kumuh, tidak kelihatan di House Parliament. Tapi kalau seandainya Anda pergi ke slumdog areanya, nggak bisa makan kita. Baik, so saya akan menyinggung sedikit fakta menarik politik tentang India. Saya tidak akan membahasnya lebih lanjut karena kemarin Anda sudah membahas tentang politik Amerika, sistem politik Amerika dengan Bu Alia, dan India merupakan negara yang kurang lebih hampir sama dengan sistem pemerintahannya dengan Amerika, walaupun India tidak pernah dijajah oleh Amerika. India dijajah oleh Inggris selama 300 tahun lamanya.
tetapi itu tidak membuat India mengadopsi sistem monarki di Inggris, tapi justru lebih mengadopsi sistem pemerintahan di Amerika Serikat. So, India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia karena jumlah penduduknya yang luar biasa besar itu. Kemudian konstitusi India merupakan yang terpanjang di dunia. Jadi kalau konstitusi kita cuma berapa pasal saja, berapa ya, 35 atau 36 pasal kalau saya nggak salah kan. Dan kemudian tetapi konstitusi di India itu memuat 395 pasal dan 8 lampiran. Kemudian India merupakan negara republik parlementer dengan multipartai, 9 partai nasional yang berbasiskan beberapa ideologi, kemudian ada komunis, ada sosialis, dan segala macam, dan kemudian ada 49 partai negara bagian. Nah, komponen pemerintahannya ada pemerintahan eksekutif, badan legislatif, dan yudikatif. So, let's see. Eksekutif itu dilaksanakan oleh presiden dan juga perdana menteri yang menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri dalam kabinet yang diawasi oleh badan legislatif. Ya, nah sementara pada bagian legislatif itu mereka di India parlemen itu diterminologikan sebagai Sansad, terdiri dari Lok Sabha. Mereka bilang itu secara harfiah, secara literalnya itu majelis bawah, namanya low majelis, ya majelis lok itu artinya bawah, dan berjumlah 545 orang. Kemudian majelis negara bagian atau Rajya Sabha sebanyak 250 orang dan 12 dipilih langsung oleh presiden. Nah, yudikatifnya itu Supreme Court. So, Lok Sabha ini ya seperti juga bisa me-impeach perdana menteri dan presiden. Nah, yudikatifnya itu Mahkamah Agung dan Pengadilan Federal. Kemudian juga tiap-tiap negara bagian memiliki gubernur yang ditunjuk langsung oleh presiden. Kemudian tiap negara bagian itu juga mempunyai badan legislatif sendiri dan badan peradilan sendiri. So it is more or less lebih kurang sama dengan sistem yang berada di Amerika Serikat. So bagaimana politik bahasa dan politik di India? Sebaliknya yang terjadi di India, apa yang terjadi di India berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Belgia gitu. So karena India memiliki 22 bahasa yang diakui secara nasional dan mengimpose menerapkan bahasa Hindi sebagai bahasa nasional. Kemudian terjadi semacam friktur sosial, perpecahan sosial karenanya. Kenapa? Bahasa di India itu terdiri dari 4 bagian, 4 bahasa Indo, yakni bahasa Indo-Aryan, Dravidian, Austroasiatik, dan Tibeto-Burman. Nah, pertanyaannya adalah bahasa Hindi ini termasuk yang mana satu gitu? Coba kita lihat petanya lagi. Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh, Haryana, itu mereka memakai bahasa Urdu dan bahasa Hindi pada umumnya. Kemudian Madhya Pradesh, mereka menggunakan bahasa Maharashtra, mereka menggunakan bahasa Manipuri. Rajasthan mereka menggunakan bahasa Rajasthan, semuanya berbeda. Di Uttarakhand mereka memiliki bahasa sendiri, sementara di Haryana mereka memiliki bahasa Panjabi gitu. Haryana dan Punjab itu berbahasa Panjab. Dan di West Bengal mereka memakai bahasa Bengali, kemudian di Meghalaya dan Odisha mereka memakai bahasa Oriya, di Maharashtra mereka memakai Manipuri. So yang di sini merupakan
wilayah hijau dan wilayah pink muda ini termasuk Gujarat, kecuali Maharashtra, mereka menggunakan bahasa yang induknya adalah Indo-Aryan. Sementara di bagian selatan itu adalah bahasa Dravida yang secara karakter, secara linguistik itu berbeda. Di bagian utara mereka menggunakan Devanagari script namanya, sementara di bagian selatan mereka menggunakan skrip yang berbeda pula. Nah, sementara di bagian Meghalaya dan Assam, mereka menggunakan bahasa yang lebih dekat ke Bhutan dan Myanmar. Jadi semacam Burma, Assamese Burma language begitu. So, tidak ada yang satupun negara bagian yang setuju bahwa Hindi menjadi bahasa nasional mereka gitu, karena wilayah bagian selatan itu tidak merasa bahwa Hindi itu milik mereka gitu. Mereka punya bahasa sendiri, dan terutama orang Tamil Nadu yang merasa emosional karena karena mereka menganggap bahwa Republik India itu diinisiasi oleh kebanyakan orang yang berasal dari Tamil Nadu di masa lampau. Seharusnya Tamil Nadu menjadi bahasa nasional dong gitu. So that is why. Jadi tidak ada yang setuju sama sekali. So kemudian apa reaksi terhadap nasionalisasi bahasa Hindi itu? Karena tidak ada kedekatan linguistik antara bahasa Hindi dengan bahasa Dravida, dan kemudian tidak ada kedekatan bahasa dengan orang di wilayah bagian Meghalaya atau bagian Assam, mereka merasa dipisahkan dan dikucilkan gitu. Jadi ada semacam diskriminasi bahasa yang sudah dipolitisasi dari pusat atau dari New Delhi. Dan kemudian bagi masyarakat yang berada di wilayah selatan, keputusan menggunakan bahasa Hindi sebagai bahasa nasional itu menjadi semacam simbol perbudakan yang kembali mengoyak luka lama, di mana orang Arya mengusir bangsa Dravida ke wilayah selatan yang jauh lebih gersang dibandingkan wilayah utara gitu. Jadi ada semacam sentimen masa lalu juga. Nah, sehingga hal ini menimbulkan gelombang protes pada tahun 1975 dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya yang memakan korban jiwa, yang sampai ada pembunuhan diri massal yang kita dapat yang terjadi di daerah wilayah Tamil Nadu. So apa solusinya? Karena sudah terlanjur, kadung terlanjur gitu ya. So pemerintah India kemudian mengakui menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar antara Hindi non-state. Jadi wilayah-wilayah atau negara-negara bagian yang tidak berbahasa Hindi itu cara komunikasinya adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau orang New Delhi pergi ke Madras atau pergi ke Chennai yang berbahasa Tamil, itu mereka tidak menggunakan bahasa Hindi karena orang Chennai sangat sensitif. Kalau you pergi ke Tamil, dan mungkin ada beberapa orang di antara Anda yang mengerti bahasa Hindi sedikit-sedikit, kemudian Anda pergi ke Chennai atau Tamil Nadu, dan kemudian Anda berusaha berkomunikasi dengan orang Chennai dengan menggunakan bahasa Hindi yang you miliki, orang Chennai akan luar biasa marah. Mereka sangat sensitif dengan itu. Mereka tidak akan melayani Anda, dan bahkan mereka akan melakukan kekerasan fisik karenanya kalau Anda menggunakan bahasa Hindi. Tetapi kalau Anda menggunakan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi, itu akan lebih diterima oleh mereka gitu. Jadi kalau Anda nanti ada kesempatan untuk pergi ke India dan Anda pergi ke wilayah bagian selatan, itu bahasa Hindi sangat luar biasa sensitif gitu. Tetapi belakangan ini saya dengar orang Tamil sudah mulai sedikit lebih terbuka dan lebih sedikit
mengenal bahasa Hindi melalui film-film Bollywood gitu. Nah, kemudian terjadi ada kebijakan pemerintahan untuk mengajarkan 3 bahasa di sekolah, baik dari tingkat SD maupun sampai SMP dan SMA. Saya pernah mengunjungi beberapa SD di Hyderabad dan bertanya bagaimana sih pembelajaran bahasa mereka. Nah, mereka bilang ada 3 bahasa yang wajib mereka pelajari. 1, itu bahasa daerah mereka sendiri. Misalnya kalau wilayah Hyderabad, itu mereka menggunakan bahasa daerahnya adalah bahasa Telugu. Dan kemudian mereka wajib mempelajari bahasa bahasa nasional, bahasa Hindi, dan kemudian wajib mempelajari bahasa di daerah lain. Jadi khusus untuk bahasa India saja mereka wajib mempelajari 3 bahasa di luar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan bahasa asing. Jadi pada umumnya anak-anak di sekolah-sekolah itu mereka mempelajari 4 sampai 5 bahasa di sekolah mereka. Begitu. So ada gimana ya, kebijakannya luar biasa, bagi sebagian orang tidak adil gitu. Nah, sekian, saya rasa cuma itu presentasi saya. Sekarang mari kita bertanya, apa sih, bagaimana sih kita melihat Indonesia, negara kita gitu. Bahasa nasional kita kan bahasa Indonesia ya. Nah, bagaimana sih posisi bahasa Indonesia dalam sistem politik kita? Apakah kalau kita runut-runut, apakah bahasa yang menentukan politik atau politik yang menentukan bahasa? Kita berada di posisi mana coba? Kalau dirunut-runut lagi, ada reaksi? Silahkan dijawab. Nah, ini pertanyaannya harusnya kita bisa jawab semua ini. Ya, bagaimana posisi bahasa Indonesia dalam sisi politik kita? Ya, setelah kita melihat bagaimana di Belgia, bagaimana di Belanda, bagaimana di India. Bagaimana di India? Ya, ini isu menarik. Silahkan Ananda. Jawab saja, nanti saling membantu kita ya. Ada yang jawab. Dengar, saya sedang tidak menguji Anda, so jangan pikir ini adalah ujian. Ini adalah bagaimana sih pendapat Anda gitu. Saya cenderung bagaimana pendapat Anda tentang bahasa Indonesia? Izin masuk, Bu. Silakan Rami, silakan. Kalau menurut pendapat saya, justru kita sebagai bangsa Indonesia merasa bersyukur gitu, karena dengan 652 ragam bahasa yang kita saat ini, itu justru tidak membuat dan pernah pula ada Halo? Suara Rahmi jadi hilang ini. Halo Rahmi. Ya, mungkin jaringan ya. Nah, Ya, mungkin kalau jaringan. ada masalah, bolehlah menulis nanti di chat jawaban atau komentarnya, nanti kita akan baca. Iya, tapi ini gimana ya, ini saya harap bisa menjadi refleksi bagi teman-teman semua, bahwa kita tidak melulu melihat politik dari segi legal system atau sistem pemerintahan gitu. Ini adalah saya membawa teman-teman semua ke hal yang baru, bahwa kita juga harus melihat politik dari perspektif lain gitu, bahwa ada hal-hal penting lainnya yang mempengaruhi politik. Selain bisa jadi itu adalah nanti gender dan politik, bagaimana gender menentukan politik dan politik menentukan genderisasi. Rahmi, silakan. Rahmi, maaf ya tadi kami tidak dengar gitu karena ada ini ya, karena ada masalah jaringan ya Rahmi.
Atau Rahmi masih pengen ngomong? Silakan, Rahmi, ini silakan. ininya dihidupkan, mic-nya dihidupkan. Mic-mu nggak hidup ini. Sorry Bu, ini saya jaringannya nggak stabil, mohon maaf. Nggak apa-apa, itu semua bisa dimengerti, Rahmi. Bu, gini Yes. kalau menurut pendapat saya, justru kita sebagai bangsa Indonesia ya refleksi saya dari kalau tadi yang Ibu sampaikan bahwa bahasa itu mempengaruhi perpolitikan di dua negara, Belgia dan India itu, justru kalau menurut saya kita dengan 600 lebih ragam bahasa yang ada di Indonesia saat ini, kok kita tidak pernah tersegmentasi secara politik dari segi bahasa gitu, justru aman-aman saja. Nah, saya sih sebetulnya itu salah satu pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu juga, tapi sudah lebih dahulu dibahas. Tapi kalau pertanyaannya, apakah kita, Waduh, hilang lagi. Sedih ya. Ya, tidak apa-apa. Mungkin Rami videonya nggak apa-apa di off-kan. Matikan, di off-kan aja Mi ininya videonya, jadi suaranya suaranya lebih jernih kedengaran, jadi nggak keputus-putus. Lanjutkan Rami, apa pertanyaannya? Bu, iya itu tadi pertanyaannya yang tadi ditanyakan, yang disampaikan oleh Bu Ari tadi gitu. Kan kalau menurut saya kita justru tidak pernah tersegmentasi secara politik oleh karena banyaknya ragam bahasa yang kita punya gitu. Itulah salah satu hal yang harus kita syukuri gitu. Justru dan tidak pernah pula ada semacam tuntutan terhadap bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa persatuan gitu. Orang Indonesia terima aja gitu, Bu. Bahkan ragam bahasa kita lebih banyak daripada yang ada di India dan Belgia. Iya. Secara psikologi orang kita memang lebih nerimo kalau soal perbedaan itu, Rahmi, tidak sama dengan tidak sama dengan orang luar gitu. Dan saya rasa itulah yang menjadikan kita unik dan aman-aman saja sampai saat ini, karena bahasa tidak menjadi isu yang terlalu besar buat kita. Justru yang menjadi isu besar buat kita itu, yang membuat kita terfragmentasi secara politik itu adalah justru, maaf saya bilang, agama justru kalau menurut saya sih ya. Thank you Rami, feedbacknya, refleksinya bagus sekali. Ya. Ya, masih ada Ananda yang ingin menyampaikan pendapat ya. Sebenarnya masih bisa kita perdalam lagi ya, mengapa Indonesia ya, meskipun mereka adalah multi etnis, multi bahasa juga, dan bahasa itu menjadi salah satu dari bahagian dari budaya, dan budaya itu hadir dalam keseharian kita. Artinya kita orang Minang biasanya akan menggunakan bahasa Minang, orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Tapi ternyata tidak ada pengaruhnya terhadap segmentasi politik atau kericuan politik dalam hal bahasa. Pertanyaannya adalah, mengapa? Ayo coba jawab. Nah, PPKN harus bisa jawab ini. Ayo dong. Atau karena kira-kira di 1928 itu masalahnya sudah selesai, Bu. Nah, sejak Sumpah Pemuda itu berarti sudah clear ya. Kita sudah menyelesaikan persoalan bahasa kita di tahun 1928 ya, di tanggal 28 Oktober itu melalui Sumpah Pemuda. Artinya itu kerja cerdas bangsa kita ya. Kerja cerdas para pemimpin bangsa kita ya, di berbagai elemen yang pada waktu itu hadir ya, bahwa perlu ada sebuah kebangkitan nasional, dan salah satu poin penting dari kebangkitan nasional adalah kita bahasa. bahasa. Iya, dalam Sumpah bahasa. Pemuda itu kan isinya kami berbahasa satu, kami berbahasa satu, bahasa Indonesia, kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, ya kan? Ya, ada ya, 3 kalau nggak salah. 3. Iya, tetapi kalau kita runut-runut, tapi juga ada setiap kebijakan itu, Bu Susi, mereka punya sisi positif dan negatif. Ya. Kalau kita lihat posisi positifnya, ya memang kita tidak terfragmentasi secara politik karena bahasa, tetapi ada sisi negatifnya satu, Bu Susi, karena
kita sudah bahasa Indonesia sudah kita jadikan secara bahasa nasional, terjadi bahasa nasional nasionalisasi bahasa, konsekuensinya adalah bahasa-bahasa kecil kita, bahasa-bahasa asli kita itu kebanyakan sudah mati. Jadi kalau ada bahasa-bahasa yang mati, we call it dead language, yang bisa jadi karena penuturnya tidak ada lagi, sudah punah, dan bisa jadi penuturnya sudah dialihkan, sudah menggunakan bahasa lain yang dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Sehingganya banyak bahasa-bahasa kecil, bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa asli yang mati. Itu salah satu konsekuensinya juga gitu. Dari linguistik, dari segi linguistik. Tapi dari segi politik itu bagus sekali. Iya. Konsekuensinya Bu Ari, kalau seandainya bahasa asli atau bahasa lokal itu terkikis, ya artinya orang tidak lagi populer menggunakan bahasa lokal mereka sebagai bahasa sehari-hari, maka mereka akan kehilangan jati diri. Nah, itu dia, itu yang terjadi. Kehilangan karakter. Itu yang terjadi, Bu, karena ada banyak penelitian tentang itu. Itu terjadi di wilayah bagian timur Indonesia. Jadi ada banyak bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa asli yang hilang dan mereka kehilangan karakter. Ya karena itu tadi nasionalisasi bahasa, gitu. Ya, selalu ada pro dan kontra dalam setiap polisi ya. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan apapun gitu. Kita harus karena kita akademik, kita harus berusaha netral dan melihat dari berbagai segi, dari berbagai perspektif gitu. Ayo silakan, ada yang bertanya tentang India kah atau Belgia kah? Having fun aja, tidak dibuat serius sekali lah. Silakan Ananda, kita masih punya ini waktu. mahasiswanya serius sekali. India. Ya, silakan. Ayo silakan. Kan kalau kemarin kita bahas di sistem politik Amerika itu kan kultur politik masyarakatnya itu ditentukan oleh ideologi yang mereka anut. Apakah mereka konservatif atau liberal? Nah, bagaimana dengan kultur politik masyarakat India, Bu? Apakah mereka justru pilihan politiknya itu tergantung agamanya atau bagaimana? Karena kan kalau kita lihat di Perdana Menteri sekarang itu diisukan kan lebih condong kebijakan-kebijakannya itu tidak rata untuk agama gitu. Maksudnya dia lebih condong ke Hindu seperti Trump yang lebih condong ke konservatif. Nah, itu gimana, Bu? Wah, ini baik Rahmi, pertanyaannya bagus sekali. Saya menjawabnya dari pengamatan saya aja ya, karena saya kan tidak ini terlalu advance di bidang politik. Jadi ketika kita baca-baca berita, orang India itu adalah orang yang sangat emosional, pemilih yang sangat emosional gitu. Mereka konflik-konflik yang terjadi di India, baik itu konflik politik maupun konflik sipil, itu diangkat dari isu agama terutama. Nah, memang memang ada bahkan di dalam pemerintahan sendiri mereka ada semacam diskriminasi antara Hindu dengan Sikh, Sikh dengan Islam, dan Islam dengan Kristen gitu. Nah, bahkan sistem politik mereka sendiri sangat Hindu, sangat luar biasa Hindu. Jadi let me tell you my personal experience in there. Jadi karena saya terbiasa berada pada posisi yang equal di Indonesia, kemudian ketika saya berada di India, saya otomatis masuk dalam sistem komunitas yang mereka kategorikan sebagai, saya lupa bahasa Indianya apa, tetapi kalau bahasa Inggrisnya sebagai the others gitu. Jadi tidak masuk ke dalam sistem buat mereka gitu. Jadi, nah di India itu mereka punya sistem kasta yang seperti kita sudah ketahui, dan kita berada pada posisi di bawah. Jadi selain orang Hindu itu berada di posisi di bawah, dan itu juga terimplementasi dalam bidang politik mereka, dalam sosial budaya mereka juga. Nah, bahkan dalam pendidikan juga begitu gitu. Jadi anak-anak yang beragama Hindu itu seperti diberikan privilege, sementara anak-anak yang berasal dari low caste, dari kasta rendah, termasuk anak-anak yang berasal dari
agama lain itu juga tereliminasi gitu. Bukan tereliminasi sih, juga didiskriminasi dalam hal politik, dalam hal pendidikan, sosial dan budaya dan ekonomi dan segala macam. Dan memang mereka sangat India, walaupun mereka bilang mereka adalah negara sekuler, mereka adalah negara liberal, mereka menjunjung equity gitu, equality dan equity. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi sekarang, menurut pengamatan saya, saya yang awam ini, terjadi semacam tendensi politik yang ke arah lebih ke arah Hindu gitu, karena pada saat ini BJP itu adalah salah satu partai Hindu yang sangat militan dan konservatif. Maka terjadi friktur politik berdasarkan agama tadi itu gitu. Itu menurut pengamatan saya. Sehingga konsekuensinya adalah, saya jadi merinding. Pada tahun 2013 kami pelajar-pelajar Indonesia itu biasanya mengadakan kurban. Nah, karena di negara kita itu korban biasanya sapi ya, yang bagus gitu. Nah, kita juga mengimplementasikan hal yang sama ketika kita berada di India gitu. Sehingga pada tahun 2013 itu penyembelihan sapi sebagai hewan korban itu masih diperbolehkan gitu. Nah, setelah tahun 2016 ketika BJP Partai Hindu konservatif ini berkuasa dan mensupport Modi secara penuh, maka itu hewan sapi tidak boleh diinikan lagi, dan itu sama dengan melecehkan agama. Nah, makanya terjadi demonstrasi besar-besaran, pembunuhan massal, seperti yang teman-teman baca di media, karena cuma pembunuhan sapi gitu. Kalau you pergi ke India, itu kalau you pengen beli daging sapi, itu tidak boleh, masih ada penyembelihan sapi itu secara sembunyi-sembunyi, sangat luar biasa tersembunyi, dan itu membeli daging sapi itu nggak boleh umum gitu. Harus ada orang yang memang kerahasiaannya dijaga ketat gitu. Kalau sempat ketahuan, you akan dibunuh, dan orang yang membunuh itu biasanya tidak dimakan hukum lagi. Saking sebegitu ekstrimnya sekarang berada di India. Di India itu, personally saya tidak merasa nyaman. Kalau dalam hal agama ya, saya nggak merasa nyaman. Pokoknya agama dan politik tidak nyaman. Maaf sedikit tendensius tapi ya. Iya. Tapi kalau bawa rendang boleh ke sana, Bu Ari? Bawa rendang sih oke, Bu, tapi kadang ditanya kan nggak sama petugas imigran, ini dari daging apa ini, katanya enggak. Jangan-jangan nanti kena ini pula, kena cekal pula kalau bawa rendang sapi. Saya belum pernah tahu sih, cuma kalau di imigrasi India tidak terlalu ketat, tidak seketat di Amerika. Kalau di Amerika, kalau kita nggak pandai-pandai, rendang nggak lewat, Bu, gitu. Tetapi kalau di India saya bawa rendang lewat, mereka nggak nanya biasanya, gitu. Kalau selagi tidak terdeteksi oleh sistem custom mereka, is okay, gitu. Tetapi gimana ya, itu kan pemerintah, sebenarnya masyarakatnya juga tidak terlalu ini. Banyak juga orang Hindu yang non-vegetarian, yang mereka makan segalanya, mereka makan daging sapi, mereka kebanyakan logis gitu, sapi kok dijadikan Tuhan gitu. Jadi logikanya di mana gitu. Tetapi ya itu tadi, BJP ini, partai politik ini memainkan emosi masyarakat beragama gitu. Wow. Bisa dipahami ya bagaimana kultur politik India ya di bawah pengaruh partai BJP tadi yang sangat menjadikan ideologi agama Hindu sebagai sikap dan perilaku keseharian mereka. Iya, dan bahkan kadang-kadang kebijakan mereka tidak tidak masuk di akal, terutama di bagian wilayah utara. Kalau di bagian justru kalau kita lihat itu justru di bagian selatan India itu mereka jauh lebih liberal, jauh lebih terbuka dibandingkan di bagian utara, terutama di daerah bagian Haryana, di bagian Uttar Pradesh, Lucknow dan sekitarnya, New Delhi dan sekitarnya gitu. Pokoknya Haryana lah gitu, daerah
apa ya ibu kota Haryana ini ya, saya lupa. Saya lupa. Tapi wilayah di sekitar itu Haryana dan New Delhi itu sangat luar biasa militan. Walaupun di New Delhi itu juga banyak komunitas Muslim peninggalan dinasti Mughal sebenarnya, tapi mereka semakin lama makin terpinggirkan. Satu, yang kedua, sekarang yang lagi marah itu adalah isu tentang citizenship, kewarganegaraan. Jadi kasarnya begini, yang beragama Islam itu tidak diakui, susah sekali mendapatkan kewarganegaraan gitu. Mereka seharusnya kembali ke negara mereka berasal, yakni mereka dipersilahkan kembali ke Pakistan, sementara Pakistan tidak bisa menerima gitu. Jadi semacam terjadi lagi gejolak politik di akhir tahun kemarin gitu, karena agama tadi gitu. Luar biasa kompleks masalah politik di India itu. Sama kompleksnya dengan hidupnya. Iya. Artinya perspektif agama Hindu yang dianut oleh masyarakat India itu tidak toleran ya terhadap keberadaan agama yang lain ya. Secara politik tidak toleran, Ibu. Secara politik tidak toleran. Sangat sekali tidak toleran kalau menurut saya ya. Tapi nilai-nilai agama Hindu sendiri sebenarnya memberikan ruang ya untuk hidup berdampingan dengan agama yang lain ya. Tapi imbas ke politiknya justru mereka intoleran terhadap imigran ya, terutama kepada pendatang yang Muslim ya atau agama yang lain. Begitu Bu Ari ya? Sangat Ibu. Sebenarnya Hindu itu karena saya mempelajari agama Hindu dan Buddha cukup lama. Itu sebenarnya Hindu itu malah tidak membiarkan pertumpahan darah, tidak mengizinkan pertumpahan darah. Kalau kita baca Weda, Rig Veda, Samaveda, dan Atharva Veda, dan juga Bhagavad Gita, itu sama sekali tidak ada pertumpahan darah, sangat dilarang. Peperangan itu walaupun sempat ada gitu, itu dalam ini mereka dikutuk gitu. Dan mereka lebih sebenarnya agama Hindu itu lebih mengutamakan hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan sesama justru gitu. Baik Buddha maupun Hindu, mereka berdua itu adalah agama yang luar biasa damai kalau menurut saya gitu. Sebenarnya sih semua agama damai ya, cuma mungkin karena itu tadi impos politiknya itu loh Bu, impos ideologi agamanya itu yang bikin mereka jadi semilitan itu gitu. Ada rasa itu. Iya. Ya baik, berarti ya yang kami pahami adalah bahwa Hindu sendiri mungkin ada segmentasinya, ya. Ada Hindu yang pure dengan nilai-nilai agama, keluhuran mereka untuk bisa hidup damai berdampingan dengan agama yang lain. Tapi mungkin juga ada Hindu yang punya ideologi militan yang anti justru dengan agama yang lain, begitu mungkin di sana ya. Iya, secara prinsip Hindu itu sih pure, mereka sangat luar biasa toleran, selama saya berada di India itu mereka sangat terbuka, mereka sangat toleran gitu. Yang membuat wajah Hindu itu jelek adalah karena Hindu itu ditunggangi oleh politik dan kepentingan politik beberapa orang. Itu yang membuat mereka jadi berwajah jelek. Ya. Ada rasa gitu. Artinya wajah politiknya ya, wajah politik. Dengan wajah politik Hindu itu sangat luar biasa tidak toleran kelihatan. Tetapi Hindu itu sendiri mereka luar biasa toleran. Sangat nyaman berdampingan dengan orang Hindu itu malah. Ya. Karena mereka non-veg, kalau Arya mereka tidak memakan daging gitu. Pada umum kalau Hindu pure mereka akan veg gitu. Jadi kalau berdampingan hidup dengan mereka tuh nyaman banget karena mereka nggak menggunakan masak babi atau apa. Nyaman. Ya, bagaimana dengan masyarakat di India itu? Apakah partisipasi politik mereka cukup tinggi atau mereka lebih cenderung kepada kelompok yang apatis atau menjauh dari kehidupan politik, Bu Ari? Mereka tersegmen juga Ibu pada akhirnya gitu, karena beberapa pemeluk Hindu yang liberal dan sangat well educated, mereka kelihatan apatis, Modi gitu, biar aja lah. Tetapi masalahnya adalah
masyarakat Hindu yang emosional, yang kemudian dihasut dan ditunggangi oleh politik itu menjadi semakin banyak. Sehingganya konflik agama di Hindu konflik agama antar agama, terutama dengan antara Hindu dengan Muslim itu menjadi tidak terelakkan. Sempat tahun kemarin ada banyak sekali kejadian kekerasan, terutama di daerah bagian New Delhi, dan sempat teman saya sempat ada yang terluka, orang Indonesia. So sangat gimana ya? Mereka tidak apatis Ibu, tapi itu tadi mereka cukup aktif. Tetapi itu tadi karena agama ditunggangi oleh ideologi politik tadi, dan mereka menjadi tidak sedikit sih, sangat banyak menjadi beringas gitu. Terutama di bagian wilayah utara. Tetapi anehnya itu tidak berimbas kurang berimbas di bagian selatan. Karena kita nggak mendengar ini. Cuma kekacauan politik yang terjadi di selatan itu terjadi pada tahun 2012-2013 di saat masyarakat di wilayah bagian Andhra Pradesh atau wilayah Hyderabad menuntut pemisahan antara wilayah Hyderabad dengan Telangana gitu. Iya. Ya artinya samalah seperti Indonesia ya, bahwa Indonesia itu juga punya wilayah-wilayah yang rentan dengan politik kekerasan politik, kekerasan agama ya. Iya. Seperti kasus Poso itu kan isu agamanya kental di sana, konflik Poso. Ada juga konflik antar etnis seperti di Kalimantan. Artinya setiap wilayah dia punya sebuah isu ya untuk bisa menjadikan perbenturan baik itu antar etnis maupun antar agama. Jadi di India juga punyalah wilayah-wilayah yang sangat kuat ya peluang terjadinya konflik baik karena isu agama maupun karena politik. Begitu Bu Arya. Iya, lebih kurang hampir sama juga yang terjadi di Amerika, Ibu, di mana ada sentrum-sentrum konservatif, ada sentrum demokrat, gitu kan ya, yang menentukan posisi politik yang bersangkutan nanti. Lebih kurang sama, perilaku politik di mana-mana sama. Ini ada pertanyaan. Salah satu budaya India yang kita kenal adalah pakaian sarinya. Nah loh, apakah ada pengaruh sari tersebut terhadap politik di India? Karena dimanapun para wanita India tersebut berada selalu menggunakan sari, berbeda dengan wanita-wanita dari negara lainnya yang umumnya menggunakan pakaian resmi. Oke. Wah, ini sari loh. Pertanyaannya bagus sekali. Saya juga mulai mikir apa ya pengaruh politik sari dengan pengaruh sari dengan politik. Tetapi begini, saya akan jawab. Sampai saat ini saya belum melihat ada pengaruh politik terhadap sari. Tetapi orang India itu terutama perempuan mereka sangat berbangga sekali dengan memakai sari gitu. Jadi mereka bilang itu adalah identitas mereka gitu. Tetapi sari tidak melulu dipakai oleh orang India. Di bagian wilayah Punjab, di bagian utara, di wilayah Amritsar, di wilayah Punjab, mereka mempunyai churidar. Jadi dan juga anarkali, churidar, kemudian kurti gitu. Jadi mereka tidak melulu memakai sari gitu. Cuma yang menjadi masalah adalah yang berkaitan dengan sari ini adalah isu gender, gitu. Nah, ada hal yang lucu di India itu, buat mereka memperlihatkan, karena sari itu kan cuma di bagian dada ya, kemudian perut dan punggung itu cukup terbuka gitu. Nah, buat mereka itu sah-sah saja gitu, buat perempuan India. Tetapi ketika perempuan India memakai sari yang lengannya pendek atau buntung atau seperti you can see, itu sangat tidak diterima oleh masyarakat India, terutama India yang India yang puritan, India yang konvensional. Jadi ada semacam dihujat gitu. Tetapi di bagian-bagian kota mereka sudah menggunakan berbagai macam sari. Jadi apakah itu cuma ada bra saja kemudian dililitkan kain yang 7 meter, 8 meter itu ke badan, itu sah-sah saja gitu. Cuma mereka mengaitkan sari dengan dengan kesetaraan gender sebenarnya. Jadi kalau politik saya belum melihat gitu. Karena tidak ada yang menyatakan bahwa setiap
secara undang-undang yang menyatakan bahwa sari ada perempuan India wajib memakai sari, itu belum ada gitu setahu saya ya. Tetapi lebih semacam value sharing yang menyetujui secara umum bahwa sari adalah termasuk salah satu identitas India yang sangat bangga mereka pertontonkan kemana-mana. Gitu. Teman-teman saya yang Muslim juga memakai sari, terutama di perayaan-perayaan festival-festival gitu. Festival apa saja. Karena orang India itu kalau sudah festival, India itu sebenarnya land of festival. Jadi setiap bulan itu selalu ada aja perayaan. Baik Hindu ataupun Muslim ataupun Kristen, semuanya berbondong-bondong raya. Pokoknya kalau happy-happy yuk kita rayakan gitu. Hal yang unik nih. Tidak sama di Indonesia, kalau Natal nggak usah dirayain. Kalau kita di India mau rayain Natal, orang Kristen rayain Natal, kita juga ikut libur, kita juga ikut rayakan. Kalau kita mau di India itu yang paling banyak tuh festival Hindu gitu. Ada Ganesh Chaturthi, kemudian ada Deepawali, kemudian ada Holi gitu. Kita tidak mengenal agama lagi pada festival itu gitu. Jadi kalau ketika Holi, tidak Islam, Hindu, Buddha, apapun agamanya mereka akan merayakan Holi gitu. Jadi tidak. Kalau soal budaya, soal tradisi, India jauh lebih kuat daripada negara manapun. Dari pikir. Gitu. Iya, ya. Dan kita juga selalu menantikan ya kalau ada joget India gitu ya. Kita penikmat budaya India, menarik dan memang ya cantik lah dengan pakaian sarinya itu ya. Iya, tarian dan nyanyian buat mereka adalah salah satu komponen penting ritual. Jadi makanya tidak sama dengan Indonesia, penyanyi India, apapun bentuknya, seperti apapun dia, itu menduduki strata sosial yang tinggi justru, Bu. Termasuk juga penari, mereka sangat luar biasa dihormati. Kemudian juga penyair-penyair, penulis-penulis, sastrawan, mereka sangat dihargai di India. Jadi tidak agak banding terbalik dengan Indonesia gitu. Jadi kalau di India itu kalau kita identik penyanyi itu dengan hal yang berbau yang berbau sedikit kontroversi lah ya. Di India tidak begitu. Buat mereka penyanyi, penulis, penyair dan penari adalah profesi yang sangat mulia. Begitu. Ya, artinya kalau para student Indonesia yang kajiannya adalah seni gitu ya, kajiannya adalah budaya, itu memang pas sekali menjadikan India sebagai labor penelitian ya. Tapi tidak untuk penelitian politik, tapi tidak untuk penelitian perbandingan agama ya, karena itu akan sedikit melukai mungkin ya, ada banyak hal-hal nilai yang sedikit menciderai kita sebagai ideologi Pancasila. Gimana kira-kira Bu Ari? Enggak juga, Bu. Kalau menurut Ari ya, justru mungkin kelihatannya sedikit kelihatan berbeda dengan kita. Justru itu seharusnya yang menjadi trigger, menjadi pemicu untuk penelitian akademik lebih lanjut gitu. Dan sejauh ini kan ketika kita belajar kan tidak melulu hal yang indah ya gitu. Justru seharusnya sistem politik India, sistem agama, dan kemudian kehidupan mereka yang sangat kompleks itu justru yang seharusnya membuat kita jauh lebih tertarik dengan mengkaji India yang selama ini kita sedikit ignore dan cukup kita underestimate ya. Kita cenderung melihat India itu sebagai negara yang kumuh. Saya berangkat juga dengan ide yang begitu dari awalnya, Bu Susi. Saya melihat negara itu sebagai negara yang sangat savage, sangat tidak beradab gitu, karena pemerkosaan perempuan yang terekspos secara internasional dan berlarut-larut, kemudian kemiskinan di mana-mana gitu. Tetapi beberapa hari yang lalu saya membaca berita, tahukah Ibu Susi bahwa saya lupa,
itu income per kapita mereka, Bu Susi, itu 7.200 US dollar dibandingkan dengan kita yang kurang dari 1.000 dolar. Artinya apa? Sebenarnya mereka jauh lebih, kualitas hidup mereka jauh lebih bagus daripada kita. Nah, ketika saya berada di sana, saya berangkat dari ide yang itu tadi, ide yang negatif gitu. Bahkan orang-orang rumah juga bilang, jangan pergi ke India, jangan pergi, you will be in trouble gitu. Tapi ketika tiba di India, India kotor memang, kotor dan berdebu, Ibu. Tetapi itu tidak berarti bahwa di mana-mana kalau selam area itu ya, wilayah perkampungan kumuh itu nggak di India, nggak di Indonesia, nggak di Amerika tetap saja kotor gitu. Kalau kita pergi ke wilayah Amerika, kalau kita pergi ke wilayah wilayah bagian kalau kita pergi ke New York, mereka juga punya slumnya, Ibu, dan slum itu sangat kotor, dan itu juga terjadi di India. Tapi wilayah-wilayah di India itu juga ada beberapa yang bersihnya gitu. Cuma India itu karena kering dan mereka tanahnya berdebu, makanya jadi begitu. Cuma ya itu tadi, kita ada semacam, mungkin karena ini ya, karena faktor agama juga ada ya, gitu kembali. Kalau saya di India itu, kalau membedakan orang Hindu dengan orang Muslim itu gampang aja. Lihat aja mukanya, kalau yang mukanya bersih itu berarti Muslim karena wudhu tiap hari kan. Tetapi kalau Hindu, ya gitulah, agak kalau istilah keren saya bilang, kelabu-kelabu tangguang orang ini, saya bilang mukanya. Oke. Baik, Bu Ari. Kita tinggal waktunya adalah 5 menit ya. Kita sampai pukul 15 saja ya. Nah, kami ingin Bu Ari memberikan sebuah motivasi sebenarnya. Ya, Bu Ari sudah menjelajahi dunia yang lain ya. S2-nya pernah di India, sekarang kembali melanjutkan S2 ke Belgia. Ya, beri kami sebuah motivasi Bu Ari agar bisa juga lah kami menjejakkan kaki kami ini ke negara yang lain, ya. Jadi teman-teman bisa lebih meningkatkan kapasitas dirinya. Bagi teman-teman yang lain, begini, saya juga dulu sempat S2 di Indonesia, jadi ini S2 saya yang ketiga, Bu Susi. Hobi sekali S2. Jadi begini, pertama, saya semangat sekali kalau dengar ada orang muda yang bilang, saya pengen pergi ke sini atau pergi ke sana gitu. Jadi sebelum selalu ciptakan kesempatan untuk lebih berkembang. Jadi ketika walaupun mungkin ada teman-teman yang sudah bekerja dan menetap gitu, tapi pergilah keluar dan carilah ilmu yang lebih tinggi. Pertanyaan, pasti kalian akan bertanya, lah Bu Ari pergi ke luar negeri itu susah sekali. Oh enggak, sama sekali enggak susah. Nah, bagi teman-teman yang mau melanjutkan studi, itu ada tersedia banyak beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah negara asing sebagai bentuk salah satu kerjasama bilateral kita, gitu, termasuk dengan India. Jangan pikirkan India itu negara yang kumuh dan negara yang jahat. Saya sendiri merasa walaupun saya berangkat dari prejudis yang seperti itu dari awal gitu, pada awalnya walaupun saya suka nonton film India, tapi ya masyarakatnya saya kurang suka pada awalnya. Tetapi kemudian saya setelah pulang, saya merasa bahwa India itu sebagai sebagai rumah kedua gitu. Jadi saya merasa nyaman dengan mereka, dengan hidup mereka. Dan kalau dibandingkan dengan Amerika, Bu Susi, kalau orang tanya, Ari, kamu lebih suka hidup di Amerika atau lebih suka hidup di India atau Belgia? Saya akan bilang, saya lebih suka tinggal di India daripada di Amerika. Karena ketika saya berada di Amerika, saya tidak punya keterikatan emosi sama sekali gitu. Tetapi kalau di India, saya memiliki pada akhirnya saya memiliki keterikatan emosi pada akhirnya. Jadi kita sebagai orang, terutama teman-teman semua yang berasal dari hukum, yang berasal dari social studies, itu seharusnya belajar dari saya, mempunyai tidak memprejudis sesuatu sebelum kita mempelajarinya gitu. Jadi jangan
judgmental gitu kan. Kemudian untuk beasiswa tersedia setiap tahunnya bagi teman-teman yang pengen melanjutkan S2 atau S3 gitu, jangan sungkan-sungkan. Anda bisa lihat di website Kedutaan India itu, kalau saya tidak salah, nanti itu akan dibuka pada bulan Desember dan persyaratannya juga tidak terlalu sulit kalau menurut saya gitu. Nah, bisa S2, kemudian di sana juga bisa S3, tapi S3 biasanya itu jauh lebih kompetitif gitu. Nah, tidak hanya di India, Anda juga bisa mencoba peruntungan di Turki, kemudian ada di Rusia. Kalau seandainya Anda berpikir, Nisari kalau pergi ke luar negeri itu harus bahasa Inggrisnya harus oke dong, tidak selalu. Kalau Anda mengambil beasiswa Turki, itu tidak diperlukan, tidak diwajibkan Anda mensubmit IELTS atau TOEFL yang berbahasa Inggris gitu. Karena di Turki itu Anda nanti akan disekolahkan setahun untuk mempelajari bahasa Turki saja gitu. Jadi Anda lebih siap secara akademik. Kemudian di Rusia juga, kemudian ada Estonia juga menawarkan beasiswa gitu. Juga ada di beberapa daerah Middle East juga menawarkan beasiswa yang banyak sebenarnya gitu. Jadi Amerika dan Eropa tidak selalu menjadi pilihan yang harus untuk sekolah gitu, satu. Yang kedua, justru kajian-kajian politik, kemudian isu-isu sosial gitu, justru lebih banyak, lebih menarik dan lebih kompleks ketika kita mengambil fieldwork-nya di daerah-daerah di negara-negara berkembang di Global South gitu, seperti Pakistan, India, Sri Lanka, dan mungkin juga beberapa negara di Afrika gitu. Tapi beginilah, mimpi itu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Nah, bagi Anda yang pengen tahu tentang beasiswa, mungkin pengen tahu ya tentang macam-macam lah, pengen bertanya, so silakan kontak saya. Hubungi saja Bu Susi punya nomor telepon dan WA saya, so please kindly contact me lah gitu. Jadi kalau ada yang tanya-tanya tentang beasiswa, kemudian mungkin pengen sharing cerita politik dan isu-isu sosial dengan saya akan sangat berterima kasih dan sangat menghargai. Dan untuk saat ini saya sedang konsentrasi, saya sedang berkutat dalam bidang diaspora. Saya tertarik dengan diaspora, merantau dan imigrasi. Bagi teman-teman yang punya minat di bagian migrasi, diaspora, bisa kontak saya juga. Kita bisa bekerja sama atau mungkin kita bisa berdiskusi bersama. Kemudian saya juga tertarik pada isu Islam di Indonesia, itu juga ekspertis saya, dan kajian gender juga. Dan saya juga berbicara tentang ekologi dan politik. Kemarin saya sempat nulis paper ekologi dan politik gitu. Iya, ada Pak Zulamri. Iya, itu teman-teman. Jadi please feel free to contact me. Apalagi ini, Bu, dikit lagi, bagaimana dengan hak-hak politik kasta bawah? Ya. Oh, ada lagi Ibu, bagaimana dengan hak-hak politik kasta bawah, dibatasi atau tidak? Luar biasa dibatasi, Rahmi. Jadi, tetapi kemarin itu di India ada presiden yang ada politikus dan seseorang yang sangat dihormati di India, politikus dan juga pendidik yang bernama Ambedkar, yang kemudian memperjuangkan hak-hak kasta bawah di India itu. Jadi ada semacam beasiswa, kemudian ada semacam insentif yang dikeluarkan oleh negara. Tetapi tetap saja mereka dibatasi secara politik dan pendidikan dan juga ekonomi gitu. Dan mereka tidak memiliki akses yang cukup luas sebagaimana yang dimiliki oleh penduduk-penduduk dari kasta atas gitu. Gitu, Rahmi. Jadi diskriminasi di India itu masih tetap ada untuk kasta bawah. Iya, ya baik Bu Ari.
waktu jualah yang memisahkan kita. Iya. Ya. Padahal kami sedang menikmati sekali ini tur ke Belgia, kemudian tur ke India, ditambah lagi Iya. mendengarkan cerita ya pengalaman-pengalaman langsung dari Bu Ari ketika berada di kedua negara tersebut. Ya, artinya kami mahasiswa ya sangat mengucapkan terima kasih ya atas waktu, atas berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kami semua. Insya Allah apa yang Bu Ari bagikan pada siang hari ini ya itu adalah suatu hal yang bermanfaat, membawa kebaikan, ya membawa motivasi juga bagi kami semua dan mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bu Ari selalu sehat ya. Amin. Sukses dalam proses studinya ya, melanjutkan ke S3 ke negara yang lainnya lalu kami diberi lagi pengalaman Bu Ari yang berikutnya. Kami Ya, senang amin. sekali. Terima kasih Bu Susi, terima kasih teman-teman semua untuk waktunya mendengarkan saya berbagi cerita dan jangan sampai putus kontak ya. Stay safe dan stay healthy everyone. So terima kasih, bye bye. Bye bye. Pak Zulamri, Pak. Semuanya Pak Zulamri, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Ananda ya. Assalamualaikum. Asik kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari, ada Ibu Ari. Ibu. Assalamualaikum, Ri. Waalaikumsalam, Ibu. Maaf ya, pertemuan keluarga. Bu lagi di mana ini? Alam panjang ke Punteh, Ri. Oh. Lai pakai masker apa? Lai. Ini enggak. Sukses ya. Iya, sehat-sehat ya, Pak, Ibu. Ya. Iya. Assalamualaikum. Yep. Bye everyone. Bye.